Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus hukum yang saat ini sedang menimpa tiga sosok kontroversi di Indonesia. Ada Inara, Mawa, dan juga Insanul Fahmi. Untuk hari ini ada Inara beserta dengan kuasa hukumnya yang kita lihat di sejumlah media mereka ini mendatangi kantor PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda Metro Jaya setelah restoratif justice surat yang dikirimkan oleh pihak Inara ke Mawa itu ditolak mentah-mentah untuk dilakukan perdamaian. Dan ini menjadi salah satu strategi yang paling masuk akal karena delik aduan yang terkait dengan dugaan perzinahan tersebut memang tidak bisa dihentikan kasusnya kalau orang yang melaporkan tidak melakukan pencabutan. Bahkan Hotman Paris pun juga menegaskan di sejumlah wawancaranya bilang begini bahwa delik aduan itu kalau dia nggak mencabut ya nggak bakal bisa dihentikan. Kalau mereka justru mau, katanya kan di beberapa video yang viral, dugaannya nih statement maksudnya dari Inara adalah diminta ketegasan dari Mawa sebenarnya maunya gimana begitu, karena dia pun dalam tanda kutip mau meresmikan pernikahannya dengan Insan secara negara, karena kan menurut pengakuannya pernikahannya baru secara agama. Nah, Hotman Paris bilang begini bahwa justru kalau mereka mau menikah secara resmi tanpa izin istri pertama, itu adalah pidana loh. Aku cek pasalnya. Ternyata memang betul ada pasal 279 KUHP lama atau pasal 411 Undang-Undang 1 2023 bahwa ancamannya 5 tahun penjara atau 9 bulan karena dianggap melakukan perkawinan padahal perkawinan sebelumnya menjadi penghalang sah, termasuk jika tanpa izin pengadilan atau istri. Istri pertama dapat melaporkan ke polisi dengan membawa bukti karena tindakan ini dianggap melanggar hukum positif demi melindungi perempuan dan anak. Nah, tetapi kan kalau kita lihat di wawancaranya Inara ya, banyak masyarakat yang menilai bahwa sepertinya Inara itu ngerasa kayak dia adalah menjadi korban juga. Pada saat aku dengar wawancara dari kuasa hukumnya Inara, ternyata kuasa hukumnya pun nggak tahu kalau dia itu datang ke podcastnya Densu itu di luar sepengetahuan kami. Apakah ini sebuah indikasi bahwa Inara termasuk yang cukup keras kepala? Apapun yang dilakukan selama ini itu tidak melulu adalah karena nasihat atau perintah orang lain, tetapi adalah karena kemauan dirinya sendiri. Nah, Inara pada saat mendatangi PPA ini juga menyampaikan beberapa secara bahasa tubuh ke media, ditanya sama wartawan. Inara, apa yang dilakukan? Inara kelihatan cantik. Dia cuma diem aja karena dia tahu ya, apapun yang diungkapkan kayaknya bakal salah aja di mata netizen. Dan ini bukanlah hal yang tanpa alasan, karena ada beberapa statement yang disampaikan dari kuasa hukum Mawa yang secara tegas mengatakan bahwa Mawa itu menyayangkan dan kesel dengan penjelasan Inara. Kok dia ngerasa menjadi korban gitu? Padahal ada salah satu video dulu-dulu di kasusnya yang viral kan dia pernah mengatakan bahwa hanya perempuan yang nggak bener yang mau sama suami orang. Kemudian di podcast terbarunya dengan Densu dia meralat. Itu adalah pernyataan yang saya sesali karena kalau saya mengatakan hal tersebut artinya saya menghina istri-istri para nabi. Nah, banyak masyarakat juga yang menilai, betulan nggak sih mereka ini menjalankan ajaran agama sesuai dengan syariah? Karena ada yang berpikir bahwa kayaknya nih dugaannya gara-gara syahwat tapi malah ngebawa syariat begitu. Karena di mana ada kebaikan kalau tidak ada kejujuran di situ. Terus juga disampaikan dari kuasa hukum Mawa setelah menolak restoratif justice yang diajukan dari pihak Kinara bahwa Mawa nggak bisa ngebuka pintu perdamaian sekarang karena memang punya kekecewaan yang sangat mendalam. Intinya masih sakit hati, bahkan dikatakan begini, kami berharap kasus ini yang dilaporkan segera naik ke penyidikan karena ya restoratif justice sudah ditolak dan dimohon untuk segera menggelar perkaranya. Kalau sudah naik ke penyidikan artinya kan sudah ada unsur pidananya, baru penetapan tersangka dan dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Alat bukti ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Nah, kalau sudah naik penyidikan nanti tersangkanya kan dugaannya yang dilaporkan adalah Inara dan juga Insan. Pasalnya adalah pasal yang dugaan perzinahan. Ada nggak bukti-bukti yang menunjukkan adanya adegan tersebut?
salah satu barang bukti yang memang sudah disampaikan oleh Mawa ke sejumlah media bahwa ada rekaman CCTV yang menggambarkan hubungan suami istri, dugaannya adalah kepada dua sosok tersebut. Nah, tetapi dari sisi lawannya Mawa pun juga sekarang mereka mencoba melawan dengan strategi adalah illegal access. Katanya begini, kalau sebuah proses hukum yang dilaporkan di kantor kepolisian yang berbeda, tetapi proses mendapatkan barang buktinya dengan cara melanggar hukum, itu nggak bisa dipakai sebagai alat bukti atau barang bukti. Tetapi ini dibantah sama Hotman Paris yang bilang bahwa kalau masalah yang dugaan perzinahan, jika ada alat bukti yang kuat dan video tersebut adalah benar, ya sudah, itu sudah kena, mereka akan menjadi tersangka. Aku interpretasikan seperti itu. Tetapi kalau misalkan betul bahwa video tersebut didapatkan dengan cara tidak benar, itu nanti akan ke pasal berikutnya lagi atau tindak pidana lainnya yang terkait dengan illegal access. Ada yang menduga bahwa apakah ada salah satu pertanyaan wartawan ya bahwa dugaannya gitu, apakah kakak dari Mawa dugaannya adalah bagian yang dalam tanda kutip mendapatkan pertama kali CCTV tersebut, kemudian memberikan ke Mawa. Pada saat kuasa hukumnya Mawa ditanya hal seperti itu, dibilang bahwa kok aneh gitu kakaknya Mawa inisial N tersebut kok dituduh bahwa dia adalah yang menyebarkan ke berbagai pihak. Orang itu kan CCTV berasal dari rumahnya Inara, dan si inisial N tersebut tidak tinggal di situ, adalah logika yang aneh kok dia bisa mendapatkan hal tersebut. Aku rasa ini adalah strategi yang dimainkan dari pihak lawan agar kalau diomongin baik-baik udah nggak bisa, kayaknya kita sama-sama main hukum nih. Tetapi jujur aku lihat dari sini memang posisi Inara dan Insan yang cukup lemah, makanya dia mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak karena restoratif justice-nya sudah ditolak ya oleh timnya Mawa. Kemudian Inara mengatakan beberapa kali di media bahwa begini, saya itu diblok semua komunikasi baik di Instagram ataupun alat komunikasi lainnya ke Mawa. Jadi saya bingung gitu loh, mau komunikasi berdamainya seperti apa. Bahkan menurut Inara, suaminya sendiri pun setiap kali ngechat dia, itu selalu diposting di sosial media. Nah, artinya apa? Kalau Inara mengatakan hal tersebut, artinya dia masih menjalin komunikasi dengan Insan ya. Wah, saya komunikasi kok diposting semua nih di sosial medianya. Kalau dari sudut pandangnya Mawa itu memberikan tanda bahwa jangan berikan saya kata-kata apapun karena nanti saya akan posting. Itu adalah salah satu pertahanan diri yang dilakukan Mawa sampai saat ini. Inara lanjut bilang bahwa kami mau menyelesaikan masalah ini secara damai, tapi damai itu seperti apa gitu. Ini kan masalah keluarga, harusnya nggak perlu keluar. Damai itu menurut aku adalah terjadi kalau dari dua belah pihak sudah berbesar hati untuk menerima apa yang telah terjadi. Tetapi dari sini ya nggak boleh dipaksa dong. Kalau Inara bilang kita mau damai, kayaknya mau maksa begitu kan ya ke Mawa agar dia tidak terkena pasal pidana tersebut yang dugaan perzinahan. Ya nggak boleh seperti itu. Juga sama kan, dia juga sekarang kesannya kayak udah ngotot. Dikatakan bahwa kan penjelasannya di tahun 2026 ini ya harusnya katanya dia akan rencana menikah sama Insan, tetapi dipercepat agar menghindarkan hal-hal yang tidak baik. Menurut aku, yang dilakukan Inara ini antara action dan juga kata-kata tuh kadang nggak banyak yang nggak sinkron ya. Mohon maaf buat timnya Inara. Harusnya kalau dulu Inara kan pernah mengatakan di press conference yang pertama bahwa saya rela mundur karena saya tidak mau menjadi penjahatnya dalam hubungan ini dan saya sudah pernah berada di posisinya Mawa. Tetapi kan ternyata dari satu statement tersebut aja dia nggak konsisten loh. Di pertama dia bilang saya akan mundur, dalam tanda kutip adalah meninggalkan Insan, tetapi di statement atau konferensi pers berikutnya dia bilang saya akan menjadi istri yang sesuai dengan syariat agama, bagaimanapun juga Insan adalah suami saya yang sah secara agama. Jadi itu bagian yang sudah nggak konsisten. Terus juga terkait dengan foto-foto pernikahan. Banyak masyarakat yang meragukan pada saat Inara menjelaskan jawaban terkait dengan kapan sih tanggal pernikahannya di podcastnya Densu. Katanya saya tuh menikah tanggal belasan lah, mau akhir bulan gitu, karena pengen mencocokkan sebenarnya
kapan pernikahannya, kapan tahu bahwa insan sudah punya istri sah, kapan juga terjadi di adegan yang CCTV tersebut. Ada beberapa data yang nggak clear, yang kesannya dibuat kayak menunggu nanti situasinya seperti apa. Pertama adalah kayak video tersebut betul nggak sih adalah hubungan intim antara insan dan juga Inara. Dia bilang tidak jelas kok itu gambarnya seperti apa. Adalah hal yang simpel kalau ngerasa walaupun jelas nggak jelas, melihat dari kondisi dan sebagainya, kalau itu memang bukan mereka bilang aja, oh itu bukan saya sama sekali. Tetapi dengan diberikan jawaban mengambang seperti itu menurut aku adalah strategi agar nanti tidak menjadi jejak digital seperti statement yang beberapa tahun lalu yang Inara pernah bilang, hanya perempuan yang nggak benar yang mau sama suami orang. Kemudian diralat dengan statement yang sudah aku jelaskan di awal tadi. Kemudian juga terkait dengan Insan. Insan pun juga memberikan sejumlah komentar ke media bahwa aku dan Mawa itu masih punya ikatan batin yang kuat. Katanya seperti itu. Dia itu dihasut orang sekitar saja, makanya dia ngerasa tertekan atau terpressure. Dia cuma dimanfaatin. Keluarganya juga mohonlah berikan ranah privasi antara aku dengan dia. Jadi menurut aku pribadi teman-teman, kalau kita melihat dari kisah-kisah Rasulullah ya, tentang istri kedua, ketiga, itu kan Rasulullah itu menjalankan monogami, pernikahan yang hanya satu saja istrinya itu berapa puluh tahun. Menikah yang kedua, ketiga, seterusnya itu pun bukan karena masalah syahwat, tetapi adalah karena ada urusan-urusan dengan kepentingan agama, menikahi orang-orang yang perempuan-perempuan yang suaminya meninggal di medan perang atau ada alasan-alasan tertentu yang berhubungan dengan penyebaran agama. Berbeda dengan case-nya antara Inara, Insan dan juga Mawa. Insan mengatakan dengan tegas, daripada saya gitu kan ya jajan seperti teman-teman saya, biayanya juga mahal dan itu dia melanggar agama. Kenapa nggak saya buat ini secara resmi saja sesuai tuntunan agama menurut versinya Insan. Terus juga dikatakan bahwa saya itu mau ngebuat kayak ya mungkin revolusi lah untuk pernikahan yang sifatnya kayak poligami. Kebaikan dari Inara, kebaikan dari Mawa, itu akan saya satukan dan akan ngebuat revolusi dan saya sudah membayangkan kalau menurut Mawa bahwa si Insan itu sudah membayangkan akan diundang ke berbagai media ataupun juga tempat-tempat untuk memberikan testimoni bagaimana keberhasilan dia sebagai seorang suami memiliki dua istri. Itu yang disampaikan oleh Mawa beberapa kali terkait dengan drama pernikahan ini. Secara pribadi sekali lagi teman-teman, karena aku juga seorang muslim, guru ngajiku selalu bilang bahwa kalau kita mau jihad sekarang, tidak perlu kita harus ikut perang, melawan musuh-musuh Allah begitu ya. Kita melawan hawa nafsu sendiri saja, itu sudah bagian dari jihad. Sudah punya istri, kita masih pengen lagi A, B, C, dan D, itulah letak perjuangannya, bukan syahwatnya di ya begitulah, karena aku juga agak sensitif ngebahas ini, cuma menurut aku kejujuran adalah di atas segalanya, nggak mungkin akan ada kebaikan kalau diawali dengan kebohongan. Sekali lagi, menikah itu bisa menjadi pahala, bisa menjadi dosa, tergantung pada niatnya, tergantung pada bagaimana tujuannya. Ya, kalian sudah paham lah, karena kalian aku yakin juga memahami agama itu secara kafah ya, nggak cuma hanya bagian-bagian yang kita pilih-pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.